Shalom, Selamat datang di Auto. Kristen. Alright everybody, Kembali lagi bareng kita. di program. Kita punya sebutan baru buat program Iya. kita yang satu ini. Apa tuh namanya? Kuras. Kuras Kutipan. Selaras. Oke. Jadi kita membahas kutipan-kutipan ya. Ya, kutip-kutipan yang lalu lalang di dunia medsos. Medsos. Di dunia netizen. Iya, kita akan bahas tuntas, kita akan uji, kita akan reaksi, kita akan Ya. pokoknya. Banyak hal yang akan kita bicarakan. Oke, kita akan gali lebih dalam. Iya, dan lebih dalam. Apakah kutipan itu selaras dengan firman Tuhan? Check it out. Check it out. Let's go. Yeah, yeah, that's a high five. Kutipan pertama adalah ini sebenarnya kutipan manis ya teman-teman. Kalau buat ibu-ibu ini kutipan manis, tapi kalau buat bapak-bapak, aduh, tolong jangan cemburu para bapak-bapak ya. Kenapa tuh? Ada apa dengan ibu-ibu? Karena kutipan ini cukup manis buat para ibu-ibu. Oke. Yaitu adalah surga di telapak kakimu. Surga di telapak kaki ibu. Ya, gimana ibu-ibu udah mulai senang dengan kutipannya? Kita akan kupas tuntas apakah kutipan itu selaras dengan firman Tuhan? Oke. Tapi pertama-tama sebelum kita menselaraskan itu dengan firman Tuhan, kita akan bahas sesuatu yang mungkin lucu. Ya mungkin. Gimana? Gini. Kutipan ini atau quote yang old school banget ya. Artinya Old school, iya. dari zaman dulu ya. Iya, Dari zaman dulu. udah menua banget ya. Mungkin dari zaman kita belum lahir itu udah ada. Iya, mungkin. Mungkin dari zaman ibu kita punya ibu, ibunya kita punya iya. ibu. Memang sebetulnya quote ini bagus ya, nggak ada yang salah kalau Oke, betul. nggak bisa disalahkan secara apa ya? Secara mak- tafsir lah ya. Betul. Secara tafsir, karena memang maksud dari quote ini mungkin supaya anak ini menghormati orang tuanya, Betul. dalam tanda kutip ibu ya. Karena- Khususnya ibu. Iya, karena Quote ini kan ngebahasnya ibu. mengkerucut kepada ibu ya. Betul. Iya. Cuma yang jadi masalah adalah ketika surga ada di telapak kaki ibu. iya. Iya. Tentu itu akan jadi masalah ketika ditafsir secara Harafiah. harafiah. Maaf pemirsa. Coba kita bayangkan aja ya ketika seorang anak tidak mengerti makna di dalamnya ya. Iya. Tiba-tiba nih anak Hmm. mendengar kutipan itu dari medsos, dari TV ataupun dari abang-abangan mungkin atau Iya mungkin. Atau dari gurunya di Iya, sekolah. dari tulangnya, ya kan? Dari tulangnya, dari nan tulang, dari namboru. Dia menafsirkan quote Iya. ini secara harafiah, Iya. secara kata per kata. Tiba-tiba nyampe rumah, ya kan? Mm-mm. Dia lihat ibunya sedang asik-asik tidur-tiduran, ya kan? Aduh. Di bangku misalkan lagi Iya, iya. enjoy-enjoy. Iya. Anaknya ngecek-ngecek kakinya. Mana kok nggak ada surga? Langsung mama ya, apa? Lihat, kalaupun surga, kok pecah-pecah gitu. Kakinya udah keriput. Ya kan, waduh. Iya. Langsung mamanya kalau kebetulan mungkin di tangannya ada HP. centong ada. Tong songong banget lu. Digetok, Bukan itu maksudnya. digetok gorilla glass mukanya. Tentu anak bingung kan bakal nanya mungkin sama orang tuanya. Ada kan. Itu anak bertanya pada ibunya. pasti ibu juga akan bingung, lu siapa sih yang Yang ngasih ngajarin. tahu lu begitu? Itu tuh ada maknanya. Iya. Anakku sayang, ya kan, misalkan gitu. Itu tuh ada maksudnya, bukan serta-merta ada surga di telapak kaki gua citak lu. Coba gini. Jadi kerjaan. Iya ya. benar. Kalau misalnya secara harafiah, surga ada di telapak kaki ibu. Bagaimana dengan bapak? Iya. Pasti akan cemburu sekali. Iya, kan gini. Kan quote ini atau kutipan ini bermaksud baik untuk supaya semua anak-anak berbakti kepada ibunya. Mungkin karena ya gue secara pribadi juga gue sangat mengasihi ibuku dong. Iya. Iya, karena Lu juga bapak ya kan? Iya bener. Kenapa nggak telapak kaki bapak? Karena gini, karena kalau kita inget-inget perjuangan ibu gak sih? Iya benar.
mengandung kita 9 9 bulan, bulan, iya. melahirkan. Gue melihat istri gue melahirkan di depan gue saat istri gue melahirkan, gue menemenin. Oh, itu luar biasa. Iya. Gitu. Nah, jadi juga dia membimbing kita sampai kita besar gitu kan ya. Sampai tua. betul, sampai kita sampai saat ini, sampai kita bekerja dan mapan lah misalnya gitu ya. Ya minimal lulus sekolah, kuliah ya. Iya, betul. Iya, udah luar biasa ya. Betul. Tetapi yang jadi masalah, kan bukan cuma ibu doang. iya. Kalau ibu melahirkan kita, mengandung kita, kalau nggak ada bapak, apakah bisa mengandung ibu-ibu? Iya. Aduh. Kan nggak semua ibu di dunia ini adalah Bunda Maria. Yang tidak perlu menikah, tidak perlu kawin. Ibunya Tuhan ya. Ibunya Tuhan Yesus. Iya. Jadi gini, maksud dari kita adalah teman-teman, Bapak Ibu dan saudara terkasih, kayak di mimbar. Sedap. Jadi maksudnya kita cuman mau menyelaraskan apakah ini sesuai kebenaran atau memang sekedar baik. Sesuai dengan firman Tuhan nggak ya Iya. gitu ya? Oke. Kan Karena gini, banyak orang Kristen ya kesannya orang Kristen. menggunakan prinsip ini gitu, seolah-olah itu adalah suatu kebenaran gitu, padahal Oke. ini hanya sebuah kebaikan. Karena yang baik belum tentu benar, Benar. yang benar Sudah sudah pasti pasti baik. Gitu. Nah, karena ada pemahaman surga ya, ada di situ ada kata surga. Kata surga, yang dimana surga adalah sebuah tempat ya, bukan sekedar hayalan atau Betul. imajinasi gitu. Betul. Dan kayak surga itu tujuan semua umat manusia gitu sih? Iya benar, tempat di mana orang hidup kekal, Yang diidam-idamkan. yang didam-idamkan gitu. Nah, itu yang bikin menurut kami yang sudah kami diskusikan bahwa quote ini kurang selaras Kurang selaras dengan firman Tuhan. Karena Ini firman Tuhan berkata Matius 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18. Berisi seperti ini. Yesus mendekati mereka dan berkata, Mm-mm. "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Di surga dan bumi. Iya. Jadi kepada Yesus lah Kepada Yesus. kuasanya telah diberikan, Iya. baik kuasa untuk di surga dan kuasa untuk di bumi. Artinya ya harusnya kuatnya lebih tepat jikalau pemahamannya lebih tepat jikalau pembentukan kalimat seperti ini. ya. Surga di bawah kuasa Yesus. Nah, itu lebih tepat dan akurat. ada gini emang menurut gua pribadi sih, karena gini, surga itu bukanlah imbalan saat kita menghormati ibu kita, ngerti gak sih? Bukannya gue menyepelekan kita menghormati orang tua, menghormati ibu ya. Iya. Tapi surga itu adalah imbalan saat kita percaya kepada Yesus. Yes, benar. Firman Tuhannya begitu kan? Iya. Bukan saat percayalah kepada ibumu maka kau Iya. masuk surga, kan Iya. nggak ada ayatnya begitu. Memang juga ada juga sih ayat yang berkata hormatilah ayah dan ibumu. Nah. Ya di hukum Taurat. Supaya panjang umurmu gitu Supaya ya. panjang umurmu, Iya, benar. bukan supaya masuk surga. Iya, firman Tuhan tetap ya memberi ketegasan bahwa kita harus menghormati orang tua, mengasihi orang tua, bukan karena supaya masuk surga, tapi lebih kepada lanjut umur, diberkati hidupnya. Betul. Jadi kita tuh jadi lebih harmonis di rumah ya. Betul. Kalau berantem terus sama orang tua ya Iya. nggak enak di rumah, bosku. Betul, ya kan? bosku. Jarang di rumah kamu ya. Iya. Sebab itu ayo hormati orang tuamu bukan karena masuk surga, tapi karena kamu mengasihi orang tuamu. Siap. Yes. Jadi quote surga di bawah telapak kaki ibu adalah baik tapi kurang selaras dengan firman Tuhan. Alright. Mungkin kalian kurang suka dengan argumen kita, boleh komen di bawah ini Silakan. ya. Kita tidak menghalang-halangi, tapi komen yang sopan ya guys. Oke. Kita lanjut ke quote kedua. Quote kedua. Yeah, that's a high five. Ini quote kedua sebenarnya lebih menarik ya, lebih cadas gitu. Cadas. Iya, karena ini tuh kadang-kadang suka dipakai sama anak muda. Oke. Gitu. Quote kedua adalah, Quote kedua yang lebih cadas adalah saya akan berbuat baik jika jika Anda Anda berbuat baik atau
mungkin gini ya. Kalau temen gue lebih baik, kalau temen gue baik sama gue akan lebih baik lagi sama dia. Mungkin Saya akan Itu berbuat juga. baik jika Anda baik. Gimana yang? Oke. Iya, itu kan kayak Ini- prinsip anak muda banget. Betul, tuh. betul, betul. Iya. Ini memang sih gue punya banyak temen yang ya kalau ngomong begini sih sama gue ya gitu kan. Gue tuh Ini teman-teman baru apa teman lama nih? Atau Teman la- mencakup semua? mencakup semua rata-rata ya rata-rata yang gue kenal, mereka memegang prinsip bahwa kalau lu baik, gue kan lebih baik lagi sama lu. Tapi kalau lu jahat, gua Gua Gitu ya. akan membalasnya akan sampai ke akhirat gitu. Iya. Mungkin gitu ya. gua akan cari dia meskipun di lubang semut. Ngapain gua semut gua? Saking ininya bro, dendam bro, Iya, betul. dendam membara. Saking bro. emosi ya. Iya. Teman-teman, quote ini saya akan berbuat baik jika Anda baik. Iya. Kalau gue sih mikirnya bahwa gue pribadi kayak lucu sih sama ini, gitu ya. Iya. Jadi kesannya kita tuh nunggu orang baik dulu sama kita baru kita jadi orang baik. Menurut gue quote ini kalau gue pribadi gue kurang setuju. Karena kalau kita nunggu orang baik dulu sama kita baru kita baik sama dia, artinya kita adalah orang yang reaktif. Sedangkan yang baik itu adalah orang yang proaktif, bukan yang reaktif. Iya, dalam arti proaktif Untuk melakukan kebaikan lebih dulu lebih dulu. tanpa harus buat orang lain berbuat baik sama kita. Tambah lebih nunggu dulu. orang dulu. Iya. Gitu. Iya ya. Ya kan? Karena itu lebih baik ya dibanding nunggu orang baik sama kita. Oh jelas. Gitu. Jadi apapun keadaannya, apapun situasinya, kita tetap orang-orang yang berbuat baik. Tapi ada yang beginian. Gimana? Gue udah berbuat baik tapi dia nyakitin, gimana? Nah, Ya kan ada tuh kayak gitu. iya betul. Banyak itu. Banyak. Gue Iya. juga pernah. Kita merasa tertipu ya kan? Iya, merasa benar-benar. tersakiti padahal kita udah berbuat baik. Padahal kita udah ikhlas, sudah tulus, ngebantu, nolong. Nolong. Dia nusuk dari Celep, ya kan? Depan belakang ya kan? Samping bawah. kiri. Berbagai arah ya. berbagai arah. Gitu kan ya. Ada juga teman yang ngomongin dari belakang Iya. gitu kan ya. Ya itulah artinya Tapi kalau dia jaga prinsip kan harusnya tetap kan? harusnya iya dong, harusnya teguh terhadap prinsip bahwa gue tuh baik tuh ya karena emang gue orang baik, gitu kan ya. Sebab ada firman Tuhannya. Oh, itu juga yang bikin dia kuat kali ya. Betul. Coba firman Tuhannya Firman Tuhan. kita baca di firman Tuhan itu ada di Galatia Ya. 6 ayat 9. Ayat 9. Galatia 6 ayat 9. Gini firman Tuhannya begini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, Ya. karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai Kebaikan. kebaikan. Ada lagi belakangnya. Iya. Jika kita tidak menjadi lemah. Maksudnya tidak menjadi lemah. Nah, gini ya. Kan gitu. Galau-galauan gitu ya. Tidak konsisten. Oh, nggak konsisten. Pelin-pelan dong ya. Pelin-pelan. Pelin-pelan. Gitu ya. Simple plan. Ben. Jadi Jadi. jadi kayak air di laut dong ya. Terombang-ambing. Terombang-ambing. Iya benar. Kapal tanpa awak. Buset. Kok nggak tampok nggak ada tujuan? Iya, Beda. Coba. Aduh, bodo amat ah. Beda lagi. Angkat-angkat ayam. Oh, Ya kan? iya, prinsipnya nggak teguh ya. Iya betul. Iya. Jadi kan di sini bilang firman Tuhan bilang janganlah jemu-jemu, artinya jangan bosan-bosan. Iya. Jangan sampai enggak. Gitu kan ya? Gitu kan ya? Karena kalau dari waktunya kita akan menuai kebaikan juga. Walaupun yang lu kayak lu bilang tadi, ku udah baik kok, tapi tetap aja orang jahat sama gue. Gitu kan. Nah, inilah yang firman Tuhan katakan. Iya. Jika kita tidak menjadi lemah. Artinya lemah tuh dia aja begini sama gue, ya udahlah. Iya, gue juga. Prinsip mah prinsip aja, tapi gue balas air susu dibalas dengan Air cendol. Iya. Tapi kan kadang kan orang gini, lu mah enak bang, ngomong gampang bang gitu. Oh iya, bener. Iya. Itu kan juga jadi bumerang buat kita ya. Betul. Tapi itu kan tetap ya, sesulit-sulitnya dilakukan, kita kan tetap harus berpatokan nih sama kebenarannya kan gitu. Iya.
sekalipun jahat, gue sih juga pernah sih ngalamin gitu sih sama kawan gue, beneran emang. Gimana? Rasanya pengen gue kata-katain sih. Tapi jujur memang itu memang proses banget sih ya untuk ngadepin kawan yang sebenarnya udah kita baikin tapi kita mau katain Ferguson susah juga ya. Iya susah juga gitu. Cuman kita tuh harus ini sih, pertama berusaha aja dulu mengkondusifkan keadaan kita supaya kita jangan kepahitan ya kan, supaya kita jangan hilang sukacitanya. Iya betul. Supaya kita jangan loyo, jangan lemah kata firman Tuhan ya. Iya betul. Iya. Ya memang butuh waktu sih, beneran. Gua dibohongin sama temen gue udah bener parah banget sih. Cuman gue berusaha untuk teguh sih sebenarnya. Teguh gitu. ya. Terhadap apa? Terhadap kondisi di mana gue tertipu. Oke. Dan bukan main-main gue tertipu Yong. Gitu. Gue sampai kehilangan 4 juta. Waduh. Iya. Dan Duit yang itu, nipu, duit. Iya. Dan yang nipu gue orang Kristen lagi bener-bener. Ya gue tau lah kayaknya. Gue kenal dia lah. Dia Kristen KTP menurut gue dari gue awal kenal. Tapi kan anak nongkrong nggak ngelihat itu dong ya betul. Kan. Anak nongkrong aja mau agama apa ya kan. Ngelihat kelakuannya aja ya. Iya. Kan anak kayaknya rasis banget kalau kita ngeliat agama enggak lah. Iya betul. Kristen, Islam semua sama lah buat gue kan. Jadi artinya apa? Jadi gimana kejadiannya? Saat lu udah kehilangan sejumlah uang itu yang ya gue pertama gue ngomong sama Tuhan. Tuhan gue tahu ini sulit banget gitu. Rasanya pengen gue tusuk kayak orang kayak kan. Paling nggak pengen gue tampol lah gitu ya kan. Paling nggak namanya laki-laki kan. Tapi gue tahu kan kalau gue menjadikan itu sebuah kenyataan gitu, benar-benar gue tunjuk, tentu itu akan menjadi bumerang juga buat gue. Bisa jadi dia balas dendam. Betul. Ya kan, udah balas dendam gue nggak dapat kembalian juga ya kan. Atau mungkin gue bisa jadi terbunuh gara-gara itu gitu kan, bahaya juga. Ya mau nggak mau gue memaafkan, melupakan, terus menghilangkan dia dari hidup gue lah, itu dulu. Artinya melupakan dia dalam arti kan gini, kadang orang kan kalau udah kepahitan kalau ngeliat dia kan pasti kan udah kesel banget ya. Iya, timbul lagi ya. Waktu itu gitu dulu yang awal strategi gue gitu, tapi sekarang gue kalau ngeliat dia gue biasa aja. Oh iya, karena gue udah pure, udah tulus maafin dia gitu. Mampuni ya, oke. Iya, udah tulus, jadi gue udah bebas gitu dari yang namanya kepahitan. Gue udah bebas yang dari namanya balas dendam lah intinya gitu. Jadi gue tetap kembali kepada prinsip kebenaran gitu mas gue tetap baik lah sama lu walaupun gue harus berhikmat ya sama dia gitu. Itu sih kesaksian gue, jadi kesaksian gue. Iya benar kan gini ya. Iya. Artinya kan dia berbuat jahat sama lu, tapi lu bukan orang yang reaktif terhadap kejadian itu, ngerti kan sih? Jadi kan kalau dari quote yang tadi kita bahas kan tuh adalah sifat yang reaktif. Lu baik, ya gue baik. Lu nggak baik, gue lebih nggak baik lagi. Tapi kalau yang lu alami tadi kan artinya lu kan menjadi orang yang proaktif dong. Proaktif. Lu baik, lu nggak baik, gue tetap baik. Iya bisa juga. Karena firman Tuhannya bilang demikian. Gitu. Tapi gini ya, sebenarnya gue reaktif juga awalnya. Kan? Nah. Tapi walaupun akhirnya. Tapi manusiawi itu menurut gue. Iya. Soalnya ada yang lucu gini nih. Temen gue tuh kalau latah nonjok. Nonjok muka atau gini doang gitu? Nonjok muka bener. Buset. Jadi tuh dia kayak zaman SD sih gue sih. Jadi dia kayak disengin gitu, dicolek apa. Pak gitu. Buset. Gue pernah sih nonjok dulu. Sumpah. Itu kan contoh reaktif ya. Oh, iya. Reaktif kekerasan gitu. Iya. Kriminalisme. Bukan. Tapi kayak gitu biasanya dia ngajarin itu. Iya benar. Dia ngajarin. Gitu. Kan gini. Artinya quote yang itu menurut gue kurang lah. Iya. Kurang selaras dengan firman Tuhan. Iya. Kayaknya pemahaman yang lebih baik deh sepertinya deh, Ci. Pemahaman yang lebih baik bukan seperti itu. Iya. Gini deh. Pemahaman yang lebih baik daripada saya akan berbuat baik jika Anda baik adalah saya akan berbuat baik bukan karena Anda. Berarti itu adalah orang yang proaktif. Bukan yang reaktif. Dia berbuat baik bukan karena orang lain, tapi karena memang dari dalam. Dari dalam. Iya.
Apa yang di dalam? Apa yang di dalam dia sehingga dia punya prinsip kokoh seperti itu ya kan? Firman Tuhan dong. Iya sih. Iya Bisa kan? Juga, iya. Artinya ya dia diubahkan metanoia. Dia menghidupkan firman itu ya Betul. Melakukan, mengaplikasikan firman. dengan kehidupan sehari-harinya dia. Betul. Luar biasa ya. Luar biasa kalau begitu. Jadi teman-teman, quote saya akan berbuat baik jika Anda baik itu kurang Selaras. selaras. Kita lanjut ke Quote ketiga. Jeng 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 jeng. Yeah, yeah, that's a high five. On Apa quote ketiga tuh? Kuat ketiga. Lu lah yang baca lah. Quote ketiga. Ini adalah sesuatu yang sangat manis. Manis banget. Manis Sesuatu sekali. yang So sweet. Paten sekali. Iya. Quote-nya adalah semua akan indah pada waktunya. Cuit. Iya. Ahai. Ini banyak banget ya. Iya. Ini kalau Bahkan ada lagunya. Dan lagunya bukan lagu orang Kristen juga sebenarnya. apa tuh? Iya ada. Pokoknya ada deh. Iya sih, gue pernah denger sih. Ada pokoknya pada waktu. Coba lu cari deh teman-teman. Iya. Indah pada waktunya ya. Iya, yang pasti Iya. Sebenarnya itu kata-kata manis banget ya. Sangat manis. Ya. sangat manis sekali. Kalah kopi. Kopi kan ada yang pahit. Iyalah kopi. Kan kopi kan ada yang pahit maksud gue. Kopi Iya, yang bener. pakai gula, itu kopi pahit. Iya, Tapi ada kopi yang manis banget dong. Iya. Iya. Gak ada kopinya. Gulanya Oh, gak ada doang. pahitnya. Gulanya doang. Air gula dong. Iya benar ada gula. Oke, Ya, oke. biar kesel. Oke. Oke, Jokes lanjut. semua jokes lagi. Kuat semua indah pada waktunya. Iya. Itu lebih arahnya kemana gitu ya kan. Heeh. Coba kalau kita bahas di dunia perpacaran. Oh my god. Sayang, kamu kapan mau nikahin aku? Please, abang. Terus dia balas, ya kan? Semua akan indah pada waktunya sayang. Gua tanya kapan? Bukan kapan indah. Dibunyi. Langsung iya. Tegaplok langsung. Pak! Tegaplok langsung. Pak! Bacot lu ah. Itu abangnya gitu ya, misalnya PHP. PHP ya Iya. jatuhnya ya. Padahal pacaran udah 7 tahun ya kan. Oh my god. 7 tahun plus lagi. Itu kalau kuliah udah DO itu. Masih bisa nambah. Tragis ya. Tragis kalau dia pacaran begitu. Ya. Berarti itu dia apa menyampaikan quote untuk untuk ngeles gitu ya. Untuk ngeles dan menggombal ya. Menggombal. Ngeles gombal ya. Iya benar. Indah pada waktunya, Iya. pertanyaannya kapankah waktunya? Aduh, bisa jawab kapan itu bentuknya baku banget ya. Kapan, di mana, tanggal berapa? Iya, ya. itu harusnya dijawab dengan secara ini ya. Iya, pasti. Secara detail ya, Iya. pasti ya. Sesuai dengan kalender. Coba kalau di dunia kerja deh. Ya kan karyawannya nanya sama pemimpinnya. Ah, oh bosnya, bos. Dia kerja udah 8 tahun. Woi, itu loyal banget berarti ya. Ada 3 hal yang pengen dia inginkan pasti. Jabatan naik, betul. gaji naik. Gaji naik. Terus apa lagi ya? Mungkin Fasilitas ya. fasilitas naik. Bos, ya. saya udah Wah. ini. Masa saya nggak dapat mobil dari kantor? Bisa. Bosnya jawab. Nah. Semua akan indah pada waktunya. Udah 8 tahun. 8 tahun, bos. Gaji gitu-gitu aja kan nama-nama. Fasilitas gak ada lagi. Cuman pulsa doang. Pulsa itu juga. Itu juga cuma 50.000 sebulan. Iya, itu pun buat kerjaan ya. Iya bener. Nggak ada yang lain. Kerja udah 8 tahun loh, itu apa? Apa? Loyalitasnya udah. Wah, udah tingkat tinggi tuh. Tinggal 8. Maafkan bosmu, para karyawanku ya. Iya. Mungkin ada teman-teman yang ngalamin ya. Ini teman-teman kita bukan ngecengin lu semua. Iya. Kita juga ngalamin yang sama sebenarnya. Coba jawaban itu jawaban yang klise banget. Iya, ya. bener. Iya gak sih, jawaban yang kayak ngambang gitu. Iya. Apa sih? Sering dipakai akhir-akhir ini pokoknya. Semua indah pada waktunya. Iya, semua indah pada waktunya tuh. Bahkan jadi puisi gitu. Iya. Puisi apa yang definisi dari puisi itu tuh tahayul aja gitu. Aduh. Padahal sebenarnya
kata semua indah pada waktu ini ada di firman Tuhan loh. Iya, ada di firman. Ada Tuhan. kan? Iya, jelas banget gitu. Dan konteksnya sangat mengarah ya, tertuju kepada sebuah janji gitu ya. Kepastian ya? Kepastian. Tertuju kepada sebuah rencana yang Betul. memang akan indah gitu. Iya, Indah, betul. teman-teman. Dasar ya. Coba kalau YouTuber ya, kita bahas YouTuber. Oke. YouTuber kan pengen ya kontennya viral ya. Itu. Ada AdSense-nya. Apalagi YouTuber pemula kayak kita nih. Waduh. Kan tujuannya- udah banget ya. Tujuannya itu sebenarnya. Kita bukan pendeta yang berkelas ya kan, Betul. kayak Mantopa dan lain-lain ya kan. Iya. Kita juga bukan YouTuber kayak Atta Halilintar gitu. Betul. Tapi punya harapan pengen viral. Iya. Terus kalau YouTuber bener-bener hidup gitu ya, di sebuah pribadi yang hidup gitu, dia menjawab, Hah? tenang nak. Semua akan indah pada waktunya. Misalnya kita nanya pada YouTuber yang udah sukses. Iya. Oh iya, waduh. Kalau jawabannya begitu, apakah Anda puas para YouTuber Iya. dengan jawaban seperti itu? Apalagi kalau dijawabnya udah sabar aja. Ih, sabar aja. Udah, kata-kata paling mentok dah. Kata-kata yang punya definisi singkat itu. Betul. Sabar. Ya memang harus sabar daripada melakukan Betul. kejahatan ya kan. Nah, iya betul. Tapi teman-teman kalian mesti tahu bahwa kutipan ini, kalian mesti tahu ya, kutipan ini selaras banget dengan firman Tuhan. Sebenarnya ya? Iya. Kalau tidak dibelok-belokin. Iya. Tidak di tafsir secara duniawi ya. Iya. Tidak- Oleh oknum-oknum. Iya, oleh oknum-oknum. Kadang-kadang juga dipakai motivator dalam dunia kerja ya. Betul. Kan ada juga tuh quote usaha tidak mengkhianati hasil ya kan. Iya, betul itu. Nah, itu bagus tuh Iya, kalau gitu. itu punya makna yang bagus gitu. Heeh. Itu kan juga masih selaras sih dengan bahwa semua akan indah pada waktunya. Iya, benar Gitu. sih. Selama kita berusaha Iya, ya. selama kita berusaha. Kalau nggak ada usahanya ya kita tahu ya bahwa kemalasan mendatangkan kebangkrutan. Kemiskinan. Gitu. Tapi sebenarnya kutipan ini datang dari firman Tuhan ya. Heeh. Jadi si firman gini teman-teman. Oke. Itu Silakan ada- dibaca. Itu timbul di Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11. Iya, Pengkhotbah 3 ayat 9. Isinya gini. Kok 11 apa 9? Pengkhotbah 3 ayat 11. Oh, 3 ayat 11. Terjemahan baru ya. Jemahan baru. Oke, gue baca ya teman-teman. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberi kekekalan dalam hatinya. Jadi indahnya itu kekal teman-teman. Oke. Lanjut. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Gitu. Kena inilah yang jadi masalah. Kadang-kadang manusia suka menyelami makna ini, Yon. Bahkan dimodifikasi sehingga menjadi tafsir yang berbeda. Dengan pemikiran dia sendiri. Iya, dengan pemikiran dia sendiri. Ya, sebenarnya ada yang baik sih pasti. Iya, betul. Tapi juga ada yang melenceng gitu. Betul. Arahnya beda ya? Iya, sekalipun mungkin dia bikin jadi jokes ya gitu, jadi lucu-lucuan atau komedi. Sebenarnya nggak ada masalah gitu. Cuman yang jadi masalah itu kalau itu jadi sebuah prinsip. Oh iya, betul. Iya, Iya, betul. Menganggap prinsipnya yang prinsip ke situ ya, bukan mengarah prinsip kepada Iya. firman ya. Betul. Jadi ngaco, jadi tafsirnya jadi ngeles gitu, jadi melenceng lah. Nah, kalau ditanya kapan waktunya, Nah, ini kan pertanyaan kan. kapan indahnya? Iya. Orang menafsir, ini firman Tuhan ya, dari awal sampai akhir. Nah, di awal waktu orang dengar kata-kata ini pun mereka nafsir, oh ketika gue dapet pasangan, oh ketika gue naik jabatan, Betul. oh ketika konten gue viral. Iya. Ya kan? Orang akan nafsir, oh itu adalah kondisi di mana indah. Indah. Wah. Orang pasti pengen begitu dong, Betul. ya kan. Misalkan gini, ketika gue ketika gue tahu bahwa istri gue sedang hamil, itu kan indah. indah. Gitu. Tapi teman-teman, secara kontekstual ya, itu nggak ke situ gitu. Sekalipun itu adalah sesuatu yang indah. Nah, Betul. tapi kan Secara maksud firman ini ya Iya. sebenarnya ya. Tapi kan maksud firman Tuhan adalah indah yang di sini adalah bentuknya kekal, Oke. ya kan? Apa tuh yang kekal? Ya firman Tuhan jelas, janji Tuhan, hikmat Tuhan, rancangan Tuhan, ya gitu kan. Itu yang kekal. Bahkan surga yang awal kita bicarain tadi, Iya. itu juga sesuatu kekekalan gitu. Kalau Itu- sorga di telapak kaki ibu berarti kaki ibu kekal. kaki ibunya harus kekal ya. Nah, kembali ke pertanyaan. Kapan waktunya? Iya. Kapan waktunya?
Kapan waktunya keindahan itu ada dalam hidup kita? Nah, kita nggak harus nunggu di awal dan nunggu di akhir. Maksudnya? Ya, maksudnya kita nggak nunggu sampai kiamat dulu gitu. iya. Baru Itu indah. kelamaan, bosku. Iyalah, kita keburu ngelakuin banyak dosa gitu ya kan, kadang-kadang Ini gitu nggak ya. indah-indah ini. Iya. Kita mungkin nggak ngelakuin banyak dosa, tapi dosa datang menghampiri kita kan dalam bentuk pencobaan. Betul. Dalam bentuk kesusahan, kesulitan, banyak masalah. Waduh. Katanya indah. Kalau datang pencobaan kan jelas. Nggak indah. Di mana indahnya itu hutang? Iya. Penghujung gajian ya kan, susah banget ya kan. Di mana Gitu. indahnya kalau sakit gitu ya? Iya, kalau sakit ya kan. Di mana indahnya kalau jomblo? Jomblo tetap indah, single tetap indah. Kalau singlenya bener. Iya, bener. Ban kempes aja kan. Indah kan? Ya, kita sedih sih. Tapi kita nggak doain lah, tapi Enggak ya, jangan gitu ya. Bukan itulah intinya definisi kita, poin kita, kesimpulan kita. Kapan waktunya firman Tuhan juga yang jawab, teman-teman. Ada lagi firman Tuhan ini? Iya, Oke. karena itu datang dari firman Tuhan, jawabannya juga harus dari Firman Tuhan. firman Tuhan, teman-teman. Gimana tuh? Kapan waktunya? Kita buka 1 Petrus 5 ayat 6, boleh lihat di 1 Petrus 5 Layar. ayat 6. 6. Oke, gue bacain ya. Bacain dong. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, Oh, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Lah, ya kapan waktunya? Waktunya adalah ketika kamu merendahkan diri di hadapan Tuhan. iya. Itu kapan? Hari ini. Itulah waktunya. Oh iya bener. Iya. Bener dong. Misalkan besok lu ngalamin musibah ya, amit-amit sih ya. Jangan dong. Lu nggak mau merendahkan diri, nggak mau Iya. datang sama Tuhan, tidak mau berdoa, tidak mau melakukan pengakuan gitu, ya nggak akan pernah indah hidup lu, nggak akan terjawab kapan waktunya. Jadi keindahan itu sebenarnya adalah ketika kita benar-benar merendahkan diri kita di bawah pekerjaan tangan Tuhan. Iya. Itulah keindahan dari kehidupan kekristenan, itulah keindahan dari harapan kita sama Tuhan. Iya. Menyerahkan segala sesuatu hidup kita kepada Pekerjaan Tuhan. pekerjaan Tuhan. Itulah adalah kondisi di mana indah pada waktunya. Iya. Bukan soal akhir zaman. Iya. Walaupun Akhir indah zaman juga sih. gak ada yang indah kalau kata gue sih. Soalnya kan itu kiamat ya. Oh iya benar. Tapi sih indah juga sih. Indah cuman kan kalau Kalau dengan- masuk surga. Iya, kalau masuk kalau enggak lu, aduh. What the maksud ya? Aduh. Iya benar. Ya walaupun saat kita mendapatkan pasangan hidup itu juga hal yang indah Iya, ya, benar indah. juga. Ibarat- Tapi kan di balik itu semua kita harus merendahkan diri dulu. Kita harus merendahkan diri terhadap pekerjaan Tuhan dong. Iya benar. Sebelum Apapun. kita itu sebelum semua harapan kita terjadi, kita percaya sama Tuhan dulu. Nah, iya. Itu. Gimana guys? Udah merendahkan diri belum? Iya. Ingat, Belum. merendahkan diri bukan menghinakan diri ya. Beda ya? Beda. Beda. Gua- Kalau menghinakan diri, aduh Tuhan aku tidak layak. Aku tidak layak. Aku tidak layak. Iya. Nggak maju-maju. Aku berdosa. Minder terus. Akhirnya malah ngejauhin Tuhan. Udah, Iya, aku berdosa aja. Aduh, tolong. Tuhan juga mau ketawa, bingung Jangan, ya kan. Jangan seperti itu. Ya, maksudnya kita udah merendahkan diri, tapi ayo juga perbaiki diri. Betul. Jangan tuduh terus diri kita. Lama-lama tertusuk, jatuh dan gak bisa bangkit. Itu Bangkit lagi. repot banget, bosku. Jangan sampai kamu terjatuh. Ini dulu bosku. Banyak bicara nih. Oke, jadi gitu ya. Jadi Iya. jadi kutipan semua indah pada waktunya adalah Selaras dengan firman selaras Tuhan. dengan firman Tuhan. Kita juga mau bilang bahwa kutipan-kutipan sebelumnya bukan berarti tidak baik, Iya. tapi kita hanya coba meluruskan yang seharusnya Jadi selaras prinsip dengan ya? firman Tuhan. Betul, dan jadi prinsip dalam dan hidup dijadikan kita. prinsip dengan firman Betul. Tuhan. Jangan secara harafiah ditafsirkannya Iya, gitu. repot. Repot. Iya, tapi kita mau juga belajar sih teman-teman, dari teman-teman. Kalau memang mau komen. Katakan. Bebas. Ya, kami juga butuh pengetahuan, kami mau sama-sama belajar. Ayo komen, like,
share, subscribe. subscribe dong. Auto Kristen nih. Iya bener. Biar kita Iya. dapat AdSense untuk bayar cicilan. Ini pakai kuota bosku. Iya. Oke guys. Jadi itu aja Iya itu aja yang kuras kita Kuras. kali ini. Ah, ah. Kita ketemu lagi di kuras-kuras berikutnya. Berikutnya. Auto Kristen No toxic. tetap asik. Asik. Bye bye. See you, God bless.